Shalom, selamat berjumpa kembali dalam Victor's Devotion. Hari ini kita kembali membaca, merenungkan firman Tuhan. Dan apa yang kita baca, apa yang kita renungkan, mari kita lakukan bersama. Karena perintah Tuhan kepada kita tidak sekedar untuk kita membaca dan merenungkan, tetapi melakukan firman Tuhan. Sebelum lebih lanjut, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk kesempatan pada hari ini kembali kami mau membaca, mendengar, merenungkan, bahkan melakukan firman-Mu. Melalui Victor's Devotion ini kiranya kami diajar oleh Tuhan, supaya kami dapat hidup seperti yang Tuhan inginkan, sebagai keluarga ilahi. Terima kasih Tuhan. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sebuah ayat saya bacakan untuk kita semua dari Injil Yohanes pasal yang ke-13, ayatnya yang ke-34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Judul Victorious Devotion untuk kita hari ini adalah saling mengasihi. Sebagai keluarga ilahi, Divine Family, maka kita harus saling mengasihi. Kalau tidak, berarti kita bukan keluarga ilahi. Mengapa demikian? Mengapa kalau kita tidak saling mengasihi? Kita tidak sedang menjalani hidup sebagai keluarga ilahi. Karena mengasihi adalah identitas keluarga Allah. Identitas adalah ciri yang melekat, yang terus harus ada. Dan ketika identitas itu tidak ada, maka kita tidak bisa menyatakan sebagai keluarga ilahi. Mengapa identitas keluarga ilahi adalah mengasihi? Karena kita dibangun, dibentuk karena kasih Allah. Kita adalah produk kasih Allah. Jadi setiap orang yang ada dalam keluarga ilahi, yaitu keluarga yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan adalah Juru Selamat, adalah keluarga yang dibangun oleh kasih. Oleh kasih Allah yang membesar, oleh agape. Bukan semata eros, bukan semata filia, bukan semata storge. Tetapi yang utama adalah agape, kasih yang tak bersyarat dan kasih yang kekal. Eros tidak bisa kekal. Hari ini seseorang mengasihi seseorang karena eros. Eros bisa berhenti, eros bisa berakhir. Hari ini eros, besok tidak lagi. Kasih karena pertalian darah, storge. Kita temukan fakta bahwa ada ayah yang tidak lagi mengakui anaknya, ada anak yang tidak lagi mengakui ayahnya. Ada orang tua dan anak yang bermusuhan. Katanya, kasih ibu sepanjang jalan, tapi faktanya realita dalam kehidupan bisa terjadi putus hubungan antara ibu dengan anak, anak dengan ibu. Bahkan ada sebuah kisah di mana ibu hadir di pengadilan karena pengaduan anaknya. Ya, kasih storge, bahkan kasih filia pun tidak akan bisa menjadi identitas keluarga ilahi. Karena semuanya sangat terbatas. Semua adalah upaya manusia melakukan yang terbaik
dinamakan kasih, eros, philia, storge. Tetapi kasih Allah adalah kasih yang tanpa syarat, kasih yang menerima apa adanya, kasih yang memberi yang terbaik. Karena itu identitas kita sebagai keluarga ilahi adalah saling mengasihi. Mari kita saling mengasihi. Yang kedua, mengapa kita saling mengasihi selain kasih sebagai identitas keluarga Allah, kasih diwujudkan dalam tindakan hidup sehari-hari. Kasih tidak hanya diucapkan, menjadi identitas, label. Identitas ini adalah identitas yang hidup dalam hidup sehari-hari. Bukan semata berciri Kristen identitasnya kasih tapi tidak ada realitanya. Karena itu saling mengasihi harus diwujudkan dalam tindakan sehari-hari. Nah, dalam tindakan sehari-hari pasti dalam keluarga itu ada bentrokan, ada salah paham, ada kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh anggota keluarga. Ada kesalahan yang dilakukan oleh ayah dan ibu, ada kesalahan yang dilakukan oleh kakak dan adik. Ada ketidaksepahaman, pokoknya bisa terjadi masalah. Dengan saling mengasihi, maka bisa mengatasi masalah itu atas dasar kasih. Karena dalam kasih ada pengampunan, dalam kasih ada pengertian, ada penerimaan. Karena itu hidup sehari-hari dalam keluarga yang adalah keluarga Allah harus diisi dengan saling mengasihi. Saling itu tidak satu pihak, saling itu dua pihak. Orang tua ke anak, anak ke orang tua, kakak ke adik, adik ke kakak. Saling. Tidak ada satu saja yang dituntut, tetapi semuanya memberi kasih. Dan dituliskan dalam ayat tadi, harus. Sebuah keharusan. Artinya bukan pilihan, boleh atau tidak. Saling mengasihi adalah keharusan. Kalau tidak saling mengasihi, maka kita tidak bisa mewujudkan hidup sebagai keluarga ilahi. Kalau kita bukan keluarga ilahi, bukan keluarga Allah, lalu kita keluarga siapa? Kita boleh bangga karena kita punya leluhur yang menjadi identitas keluarga kita yang terhormat. Tapi kalau kita bukan keluarga Allah, apa artinya? Semuanya akan berakhir di pintu kubur. Tapi kalau kita keluarga Allah, kekal. Karena itu sebagai keluarga Allah, mari kita saling mengasihi satu sama lain. Dan yang terakhir, karena kita harus saling mengasihi, maka apapun yang terjadi dalam hidup kita, karena kasih, maka kita bisa saling memulihkan hubungan yang putus, yang terluka, yang rusak. Kasih, dengan adanya kasih, dengan adanya saling mengasihi, tidak ada yang tidak bisa diperbaiki. Yang rusak bisa diperbaiki, yang luka bisa saling menyembuhkan, yang putus bisa saling tersambung satu dengan yang lain. Inilah perintah, dan perintah ini adalah dikatakan perintah baru sebagai identitas keluarga ilahi, sebagai praktek hidup sehari-hari, dan sebagai pemulih di dalam keluarga. Karena dinyatakan baru itu standarnya bukan seperti kita mengasihi diri sendiri, tetapi seperti aku, kata Tuhan Yesus, mengasihi kamu, hendaklah dalam keluarga saling mengasihi. Standarnya seperti Allah mengasihi kita, demikianlah kita mengasihi satu sama lain. Dengan kata lain, kasih yang kita praktekkan, kasih yang menyembuhkan, kasih yang menjadi identitas kita dalam keluarga ilahi adalah kasih agape.
Mari kita saling mengasihi seperti Tuhan Yesus mengasihi kita setiap hari. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk agape-Mu yang Kau telah berikan kepada kami, yang telah membangun kami menjadi keluarga ilahi. Kami mau hidup sehari-hari dalam kasih agape-Mu. Kami mau saling menyembuhkan, saling menguatkan, saling membangun, dengan saling mengasihi. Apapun yang telah terjadi, apapun hal buruk yang sedang terjadi, kami mau saling mengasihi. Karena kami adalah keluarga ilahi yang dibangun oleh kasih agape. Kami menyerahkan diri kami dalam tangan-Mu untuk terus berpraktek kasih. Kami menyerahkan keluarga kami dalam tangan-Mu untuk kami terus saling mengasihi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian Victorious Devotion kita hari ini. Untuk kita saling mengasihi. Tuhan memberkati. Sampai jumpa.